Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Kedua lauk ini sangat cocok dibuat untuk stok lauk sahur praktis. Yang satu diawetkan di dalam freezer dan yang satunya lagi diawetkan di dalam toples. Bisa jadi penolong saat kamu tidak sempat masak untuk makan sahur. Untuk lauk yang pertama, saya sudah siapkan 150 gram bawang merah berat setelah dikupas ini ya teman-teman. Kita siapkan alas untuk memotong-motong. Bawang merahnya akan saya potong-potong. Lauk yang pertama ini bisa jadi penolong saat kita bangun kesiangan dan gak sempat masak sahur ya teman-teman. Ini bisa kita awetkan di dalam toples. Kalau kamu suka pedas, kamu bisa menambahkan cabai rawit merah ya teman-teman. Karena ini untuk anak saya ya di pondok pesantren, jadi saya tidak menambahkan cabai rawit merah. Saya hanya menambahkan cabai keriting yang saya iris-iris sedikit aja ya teman-teman. Tadi setelah dikupas, bawang merahnya belum saya cuci dan ini baru saya cuci ya biar getah-getahnya hilang. Selesai dicuci, ini bisa kita tiriskan. Kemudian kita bersihkan juga bahan yang lainnya. Di sini sudah saya siapkan udang rebon sebanyak 250 gram. Kalau ada, kalian bisa menggunakan udang rebon yang agak besar-besar sedikit ya teman-teman, biar lebih berasa dan rasanya lebih enak. Udangnya ini kita cuci agar rasanya tidak terlalu asin ya teman-teman. Kalau menggunakan udang yang agak kecil-kecil seperti ini, pelan-pelan aja ya mencucinya, juga jangan terlalu lama agar udangnya tidak hancur. Sambil dicuci sekalian kita lihat ya, kita pilihin, kita buang-buangin aja kalau ada kotorannya, atau kadang suka ada kepiting kecil-kecil ya teman-teman, kita buang-buangin aja. Cuci dengan air mengalir ya teman-teman. Kalau udah selesai dicuci, ini kita hentak-hentakan aja alatnya biar airnya lebih tiris. Kemudian kita siapkan alat masak dan sedikit dipanaskan. Setelah alatnya panas, langsung aja udangnya kita masukkan ya teman-teman. Sebisa mungkin gunakan alat anti lengket yang masih bagus ya, karena saat dimasak seperti ini dia akan sedikit lengket ya teman-teman. Ini metode tanpa minyak, namanya kita sangrai dulu ya teman-teman. Biar lebih sehat, saya tidak menggunakan minyak. Saya sangrai aja udangnya sambil terus diaduk-aduk sampai kering seperti ini ya teman-teman. Sudah mulai terlihat kering dan tunggu sampai harum ya. Kalau udah, ini bisa kita matikan api kompornya dan kita sisihkan. Karena saya mau alat masaknya lebih besar ya, biar lebih leluasa mengaduknya, saya memanaskan penggorengan yang lebih besar ya dengan minyak yang cukup banyak untuk menggoreng bawangnya. Goreng bawang dengan minyak yang lumayan banyak seperti ini ya. Goreng sampai kuning kecoklatan seperti ini. Kalau udah seperti ini, langsung aja apinya bisa kita matikan dan bawang merahnya kita angkat ya teman-teman, biar nggak terlalu gosong nanti saat didiamkan ya. Karena proses masak masih ada ya setelah diangkat. Setelah bawangnya diangkat, kurangi minyaknya ya teman-teman, sedikit aja. Kita akan melanjut menggoreng cabenya ya teman-teman. Ini minyaknya udah saya kurangi dan kita masukin aja cabenya. Cabenya kita tumis sampai sedikit agak kering ya teman-teman, biar awet ya. Nah, sekiranya cabenya udah terlihat agak kering ya, api kompornya bisa kita matikan aja ya biar enggak terlalu gosong. Setelah api dimatikan, kita kepinggirin dulu cabenya biar enggak berubah lagi warnanya makin kehitaman. Kita masukin aja udang rebon yang tadi udah disangrai dan kita masukin juga bawang merah gorengnya yang cakep banget warnanya, pas ya kematangannya. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk. Ini udah mateng ya teman-teman, tinggal kita aduk aja hingga semuanya tercampur merata ya. Tunggu sampai dingin, kemudian bisa kita masukkan ke dalam toples, jadi penolong saat kita bangun kesiangan. Untuk lauk yang kedua ini akan saya bekukan ya teman-teman. Masukkan 3 sendok makan tepung tapioka, kemudian ada garam, kaldu bubuk dan sedikit lada bubuk. Kemudian masukkan 5 sendok makan air putih, kita campur hingga merata.
Dan setelah merata baru kita masukkan 3 butir telur. Jadi nggak ada drama buat tepung yang menggumpal ya teman-teman. Kocok menggunakan whisker sampai adonannya tercampur merata. Kemudian kita panaskan alat untuk memasak. Saya gunakan teflon ukuran 20 cm ya teman-teman. Sebelum dimasak jangan lupa untuk adonan telurnya diaduk-aduk terlebih dahulu biar nggak ada tepung yang mengendap ya teman-teman. Untuk satu kulit saya pakai 1 sendok sayur ya teman-teman, diputar-putar seperti ini hingga merata. Kalau digoyang-goyang alat masaknya ini udah lepas, ini bisa kita angkat. Untuk satu resep kulit ini saya dapat 6 lembar ya teman-teman. Ini kulitnya udah saya masak semua ya teman-teman. Buat yang lagi nonton boleh dong ditekan like-nya dan di subscribe juga kalau kamu belum subscribe. Terima kasih. Bumbu untuk isiannya ada 1 siung bawang bombay ukuran kecil, 1 siung bawang putih ukuran besar, 1 batang wortel, 2 batang daun bawang. Semua bahan ini kita iris kecuali bawang putih, kita ulek ya teman-teman. Bahan dasar utamanya ada dada ayam pilet, sudah saya cuci bersih dan potong kecil-kecil. Saya pakai kulitnya juga ya biar rasanya lebih gurih. Ini daging ayamnya mau saya haluskan menggunakan chopper ya teman-teman. Kalau kamu mau praktis bisa menggunakan daging ayam giling yang udah jadi beli di supermarket ya. Karena chopper saya nggak muat, jadi saya menghaluskannya 2 kali ya. Untuk pemblenderan kedua, saya tambahkan bawang putih dan bawang bombay. Kita masukin aja. Kemudian saya tambahkan 1 sendok makan bawang merah goreng. Ini yang bikin rasanya spesial teman-teman, jadi beda. Nanti aromanya akan lebih enak dan lebih wangi ya teman-teman. Oke, untuk daging ayam yang kedua sudah dihaluskan juga, kita campurkan aja ke dalam satu wadah. Sekarang kita masukin bumbunya, ada garam, kaldu bubuk, lada bubuk, gula pasir, dan sejumput pala. Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Sudah dipastikan ini rasanya enak ya teman-teman. Daging yang lumayan banyak hanya dicampur dengan 3 sendok makan tepung. Dan ini juga istimewa karena saya tambahkan 2 sendok makan susu cair full cream dan 1 butir putih telur. Terakhir kita masukkan juga wortel dan daun bawangnya yang sudah dipotong-potong. Kalau kamu menggunakan alat yang lebih besar tadi saat menghaluskan daging ayamnya, semua bahan bisa langsung dimasukkan ya kecuali wortel dan daun bawang. Karena saya mau ada motifnya ya, jadi nanti warnanya cantik ya, warna roladenya. Oke, aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Jangan sampai ada yang keasinan, ada yang hambar gitu ya teman-teman. Karena mengaduknya belum merata ya. Untuk kekentalannya seperti ini ya, adonannya tidak terlalu lembek dan tidak terlalu kental. Di sini saya menggunakan pembungkusnya menggunakan daun pisang yang sudah saya panaskan di atas api kompor ya teman-teman, agar daun pisangnya tidak mudah robek ya saat kita membungkusnya. Atau kalau kamu punya aluminium foil boleh banget ya teman-teman, untuk membungkusnya bisa diganti dengan aluminium foil. Nah, kita ambil adonan, kemudian kita pipihkan di atas kulit, di atas telur. Nah, untuk yang ini saya mau ada isinya ya. Jadi saya kasih sosis rasa ayam yang ukurannya lumayan panjang ya. Cara menggulungnya perhatikan pada video teman-teman. Pelan-pelan dan perlahan aja biar rapat ya, biar tidak ada rongga di dalamnya saat dikukus nanti. Karena saat dikukus nanti dia akan sedikit lebih mengembang ya. Kalau kita menggulungnya tidak terlalu rapat, nanti dia kurang bagus hasilnya ya. Untuk daunnya nggak usah terlalu tebal ya teman-teman, biar kamu nggak sulit saat menguncinya. Gunakan tusuk gigi untuk menguncinya, jangan menggunakan staples ya. Karena nanti kalau menggunakan daun yang tebal, saat dikunci di bagian pinggiran-pinggiran ini sulit untuk di staples ya. Jadi lebih baik gunakan tusuk gigi aja atau lidi yang diteruncingkan ya teman-teman. Biar lebih rapi, kalau udah dikunci kayak gini kita gunting aja ya teman-teman. Nah, ini hasilnya tidak terlalu besar ya, sedang-sedang aja ya teman-teman.
Kalau kamu mau membuat roladenya lebih besar dan lebih sedikit, untuk membuat kulit telurnya ini disesuaikan aja ya, tinggal kamu kurangi aja jumlah air yang ditambahkan ke adonan kulit telur ya. Dengan 3 butir telur dan 5 sendok makan air, ini jadinya 6 lembar ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengurangi jumlah airnya ya. Untuk yang ini saya mau tidak menggunakan sosis. Di bagian sisi kanan dan kirinya saya lipat dulu, baru kemudian di bagian atasnya kita gulung perlahan seperti ini. Pelan-pelan aja ya teman-teman, biar rapat ya. Nah kayak gini. Kalau kamu menggunakan daun, wajib dipanaskan dulu di atas api kompor atau dijemur ya teman-teman. Karena kalau daunnya belum dijemur atau belum dipanaskan di atas api kompor, itu akan mudah robek dan sulit untuk membungkusnya. Saat dibungkus ini kita roll aja, kita gulung-gulung seperti ini. Dan bagian lipatan daunnya simpan di belakang ya, baru kita lipat ke belakang juga. Bagian pinggirannya kita kunci menggunakan tusuk gigi. Bisa dong teman-teman, nggak sulit kan? Udah bisa dibayangkan belum teman-teman untuk rasanya? Dengan daging yang banyak, tepung yang sedikit, ada bawang merah goreng, ada susunya. Ini sudah sangat dipastikan rasanya enak banget ya. Jadi kalian wajib banget coba ini buat stok sahur praktis. Di sini saya sudah panaskan air ya teman-teman. Jadi saat menggulung-gulung ini kita udah panaskan air ya, biar bisa langsung dikukus. Hasil jadinya ini jadi 6 ya. Yang besar pakai sosis, yang kecil nggak pakai isian sosis. Ini bisa kita kukus selama 30 menit aja. Dan setelah 30 menit apinya bisa kita matikan, tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita iris-iris biar hasilnya lebih rapi dan tidak saling lengket di pisaunya ya teman-teman. Sekarang kita lihat ya hasilnya. Ini sudah saya dinginkan ya teman-teman. Ini yang besar ya, yang isiannya sosis. Kita buka aja seperti ini. Kalau kalian mau utuh begini bisa langsung disimpan ke dalam wadah dan disimpan ke freezer. Kalau saya ini mau saya potong-potong dulu ya teman-teman sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Ini karena besarnya beda-beda. Untuk yang besar ini yang isian sosis, saya iris lurus aja seperti ini biar hasilnya bulat ya teman-teman. Tuh lihat teman-teman, hasilnya bagus ya, nggak ada rongga-rongga udara ya, rapat ya ke sosisnya. Ini cakep banget. Dan untuk yang nggak ada isian sosisnya yang lebih kecil, saya iris menyerong ya teman-teman biar lebih cantik. Jadi diingat ya tadi cara menggulungnya perlahan dan di roll-roll aja biar lebih rapat dan biar hasilnya cantik seperti ini, tidak ada rongga-rongga di dalamnya. Dan warna motifnya cantik ya, ada warna wortelnya gitu teman-teman. Ini tinggal dimasukin aja ke dalam wadah kedap udara dan disimpan di dalam freezer. Kalau udah kayak gini aman ya, stok sahur udah ada ya teman-teman. Kalau mau dimasak, keluarkan dari freezer sebelum kamu tidur. Jadi nanti saat mau digoreng, roladenya udah enggak beku lagi. Dan kalau kamu nggak sempet buat masak sahur atau kesiangan, tinggal buka toples aja ya stok yang udah dibuat. Yang penting ada sambal keringnya, itu bisa bikin makan nambah-nambah ya. Mau pakai teri Medan kacang atau teri jengki crispy, semuanya enak banget. Yang penting ada sambal keringnya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.